Halo teman-teman, di sini saya ingin berbagi pengalaman dan sedikit cerita tentang HP iPhone 11 iBox ini. Ini ngomong-ngomong beberapa waktu lalu saya baru beli HP iPhone 11 ini itu melalui OLX dan pembayaran via COD. Jadi waktu itu saya mendapatkan HP iPhone 11 internal 128 iBox ini dengan harga 5.200.000. Ini mungkin terbilang murah ya untuk HP X iBox yang internal 128 ya. Tapi sebetulnya sebelum jauh ke situ, ini awalnya ini sellernya ini menawarkan HP ini dengan harga 5.800.000. 5.800.000. Kemudian ketika saya melihat, saya ingin membelinya. Tapi saya menawar dulu kira-kira harga pasnya berapa. Kemudian seller itu menjawab nego santai, 55 aja udah nggak apa-apa. Nah akhirnya saya, karena waktu itu uang di tabungan saya itu nggak nyampe 5.500.000, akhirnya saya kabarin ke sellernya, maaf mas, uangnya belum cukup, baru ada 5 juta, masih kurang ya, semoga nanti malam saya carikan lebihannya, semoga dapat ya. Belum dibalas sama sellernya. Akhirnya saya waktu itu, karena sebetulnya dulu itu saya pengen banget punya iPhone 11 yang iBox, tapi jangan yang Inter atau yang aneh-aneh lah, karena kalaupun Inter saya takut tiba-tiba sinyalnya hilang. Nah ini ada iPhone 11 iBox 128 dengan harga segitu, saya tertarik. Kemudian saya usahakan untuk kekurangannya. Dan alhamdulillah ketika saya COD, deal harganya di 5.200.000. 5.200.000. Nah sebelum saya transfer uangnya ke penjual atau sellernya itu, saya sebelumnya cek terlebih dahulu ya. Cek mulai dari layarnya, apakah layarnya aman, dan alhamdulillah waktu itu aman semua. Kemudian sensornya, alhamdulillah aman semua. Kemudian emailnya saya cek juga, alhamdulillah cocok. Dan ini ngomong-ngomong, ini karena keteledoran saya dan ketidaktahuan saya dan minimnya ilmu saya. Waktu itu saya nyocokin emailnya dari sini, modelnya, model HP-nya, emailnya, semuanya itu modelnya dari sini. Nah ternyata, coba emailnya. Nah ternyata itu sebelumnya, itu box ini adalah box OEM atau apa ya istilahnya ya, atau bisa dibilang gampangnya box buatan. Jadi bukan box bawaan dari HP iPhone ini. Ini adalah box buatan, dan sebetulnya box ini bisa dibeli atau bisa dipesan di Shopee dengan harga sekitar kurang lebih 50.000. Nah waktu itu saya nyocokin emailnya ke sini, waduh cukup cocok ini, aman berarti gitu ya. Ternyata pas begitu sampai rumah dan saya lihat-lihat, ternyata ada teman yang tahu. Terus temen itu ngasih tahu kalau, wah mas, ini tuh boxnya bukan bawaannya atau bukan orinya. Jadi boxnya ini bisa dibilang KW, atau boxnya ini buatan tidak ori gitu. Nah disitulah saya mulai, aduh tapi ya gimana ya, udah terlanjur, akhirnya mau nggak mau ya udah. Nah ini ngomong-ngomong, setelah pemakaian beberapa hari ini, beberapa waktu ini, alhamdulillah sebetulnya HP-nya ini tidak ada kendala ya. Alhamdulillahnya tidak ada kendala sama sekali. Untuk performa kameranya, kamera depan, kamera utamanya, kamera ultrawide-nya, kamera depan, ini aman semua ya teman-teman. Untuk mode potret, ini aman semua sebetulnya teman-teman. Videonya ultrawide, video dengan resolusi HD 60 HD, 4K 30 bisa, 4K 24, 25 HD. Nah ini aman semua sebetulnya. Untuk kameranya, untuk sosial media, untuk scroll ini alhamdulillah enak ya teman-teman. Ini scroll seperti ini enak, masih smooth lah, karena alhamdulillah layarnya itu bagus. Dan ini untuk baterai, ini baterai juga alhamdulillah masih tahan lama. Ini baterai sekarang 57%.
ini sebetulnya jadi HP kedua saya ya teman-teman. Nah, ini terakhir ngecas itu 2 hari yang lalu. Nah, paling saya gunakan untuk merekam atau foto-foto saja. Jadi ini selain dari HP kedua, sebetulnya untuk ketahanan baterai ini adalah baterai yang cukup awet ya teman-teman. Jadi alhamdulillah soal HP-nya itu tidak ada kendala sama sekali. Tapi HP yang saya pegang ini, HP bypass ini, kendalanya yang sangat terasa untuk saya itu adalah notifikasi. Notifikasinya itu delay ya teman-teman. Jadi jika aplikasinya masih tertutup seperti ini, kemudian di WhatsApp, di Facebook, di Instagram ataupun di YouTube ada notif, itu nggak muncul di sini teman-teman ya. Nah, itu yang masih terasa di saya dari HP bypass ini. Nah, tapi kalau misal aplikasinya dibuka seperti ini, nah ini baru chattingannya itu semuanya muncul semuanya. Panggilan, chattingan, semuanya notifikasinya muncul semuanya. Tapi jika tidak, ya tidak ada notifikasi. Nah, itulah yang terasa di HP iPhone bypass ini. Nah, kemudian apa? Kemudian itu untuk mensinkronkan iCloud-nya ini tidak responsif ya. Maksudnya itu, nah ini kan iCloud-nya udah saya cantumkan ya teman-teman. Jadi sebetulnya iCloud ini masih ada saya gunakan di iPhone 7 Plus dan iPhone 11 ini. Nah, tapi ketika saya buka iPhone 7 Plus, kemudian untuk mencari iCloud atau mencari data-data di iCloud itu tidak sinkron ya teman-teman. Nah, jadi yang paling terasa di saya itu adalah notifikasinya. Untuk secara fungsi semuanya sih normal ya teman-teman. Tapi tetap aja buat teman-teman yang ingin membeli HP iPhone bekas atau HP iPhone second, dimohon untuk tetap berhati-hati karena di luaran sana itu banyak seller-seller yang tidak jujur ya teman-teman. Bilang barangnya bagus, bilang tidak ada kendala, bilang ini itu, ternyata karena kurangnya ilmu kita, tidak tahunya kita, akhirnya malah kita yang rugi. Begitu sampai rumah HP-nya bermasalah, begitu sampai rumah HP-nya tidak fungsi sama seperti apa yang dibilang. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin beli iPhone bekas untuk melalui COD ataupun melalui marketplace, diharap untuk berhati-hati. Mungkin itu aja. Semoga di video ini ada pelajaran yang bisa dipetik, walaupun sebetulnya ya biasa-biasa aja ya, tapi ini adalah sharing saya, ini adalah cerita saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran semuanya. Sampai jumpa.